Karena jika itu terjadi, maka yang disalahkan manusia adalah buaya sungai ini. Dan itu akan sangat mengancam rakyatku. Kami akan diburu dan dibunuh, ujar Datu Murai lagi. Datu Murai menepuk air 3 kali. Dan tidak lama kemudian muncullah seekor buaya besar. Sosok buaya itu hitam legam dan berlumut. Perkenalkan, dia ini panglima kerajaanku. Namanya Panglima Datu Kayung. Ibuku bergidik ngeri melihat kemunculan buaya hitam itu. Nah, kamu Niwi, naiklah ke punggung Datu Kayung. Dia akan mengantarmu, ujar Datu Murai lagi. Macan itu menekan-nekan punggung buaya hitam itu. Kenapa nih? Tanya Datu Murai. Punggung panglimamu ini sangat licin. Tubuh macanku tidak akan mampu bertahan di atas licinnya lumut-lumut yang tumbuh di punggungnya ini, ujar macan itu sembari melompat ke tepi sungai dan berbaring di atas batu di tepian sungai itu. Aku khawatir kau akan diganggu lagi jika kau menunggu di sini. Di situ kan bukan wilayahmu, ujar Datu Murai. Biarkanlah, aku sudah tidak kuat berlari lagi. Melawan mati, menunggu di sini mati. Ikut pun aku akan tetap mati. Tenggelam, ujar macan itu sembari meletakkan kepalanya di atas tangannya, seperti kucing. Ya sudah, naiklah ke punggungku. Punggungku ini bersih dan tidak ada lumut, karena aku memang sering berjemur, ujar Datu Murai. Dan macan itu berdiri dan melompat ke arah punggung Datu Murai. Mereka pun melanjutkan perjalanan. Panglima Datu Kayung mendorong sampan itu dengan cepat, sementara Datu Murai dan Niwi berada di belakang. Jangan terlalu laju, mataku sangat perih, ujar macan itu. Mau tidak mau, Datu Murai menuruti perkataan macan itu. Kalau lambat seperti ini, aku merasa tubuhmu semakin berat nih, ujar Datu Murai. Dan aku merasa lapar, ujar macan itu sembari mengambil air sungai. Kamu sedang apa? Tanya Datu Murai. Aku sedang berusaha menangkap ikan, ujar macan itu. Tunggu di situ. Aku akan mengambil beberapa ikan untukmu, perintah Datu Murai. Dan macan itu melompat ke batu yang ada di tengah sungai. Beberapa saat kemudian, Datu Murai naik ke permukaan air dan membuka mulutnya. Cepat ambil ikan itu. Padahal sebenarnya aku tidak mau makan ikan yang berada di mulutmu itu. Tapi ikan ini adalah ikan yang enak. Tidak mungkin aku menolaknya, ujar macan itu sembari mengambil ikan jelawat itu. Dan jauh di depan, ayahku bertanya pada Panglima Datu Kayung. Datu Kayung, kemanakah Niwi dan Datu Murai? Tanya ayahku. Mungkin mereka ada di belakang. Apa kita susul mereka saja? Tanya Panglima Datu Kayung. Tidak usah. Berapa lama lagi kita akan sampai ke tempat yang dimaksud Datu Murai? Tanya ayahku. Tidak lama lagi. Setelah riam itu, kita akan sampai tepat di depan gubuknya, ujar Panglima Datu Kayung. Kalau begitu, kita tunggu mereka berdua di sini saja.
Dan beberapa saat kemudian, terlihat macan putih yang seakan melayang di atas air sambil menjilat-jilat tangannya. "Nah, itu mereka sudah datang," ujar Datuk Kayung. "Pasti kalian lama menungguku," ujar Datuk Murai. "Peliharaanmu ini banyak maunya. Mau makan, menyuruh supaya pelan-pelan," ujar Datuk Murai lagi. "Tolong ralat ucapanmu yang mengatakan aku di peliharaan," ujar macan itu. "Baiklah," ujar Datuk Murai mengalah. "Ayo kita berangkat," ujar Datuk Murai. Sesampainya di depan sebuah gubuk yang lumayan besar, Datuk Murai berubah menjadi kakek-kakek lagi. "Assalamualaikum," ucap Datuk Murai. "Waalaikumsalam, masuk saja," ujar suara dari dalam. "Ayo masuk," ajak Datuk Murai. Setelah mereka memasuki gubuk itu, terlihat seseorang sedang duduk membelakangi pintu. "Kenapa baru saja kau mengunjungi aku, Murai? Dan siapa 3 orang yang kau bawa itu? Lalu, kenapa macan putih tidak mau masuk sini? Apakah dia takut padaku?" ujar seseorang itu. Suaranya terdengar lembut namun tegas. "Susah ingin mengagetkanmu, Pohang," ujar Datuk Juging Murai tertawa. "Dasar buaya. Kau merayu macan putih itu, Murai?" jawab Datuk Pohang. "Perkenalkan, ini teman baruku." "Siapa nama kalian, Cuk?" tanya Datuk Juging Murai. "Kenalan pun belum rupanya," ujar Datuk Pohang sembari berbalik menatap ayah dan ibuku. "Kelak, anak ini mewarisi darah keprajuritan ayahnya," ujar Datuk Pohang menunjuk ayahku. "Cuk, apa yang kamu rasakan saat dekat istrimu?" tanya Datuk Pohang. Belum sempat ayahku menjawab, Datuk Juging Murai sudah tertawa terbahak-bahak. "Pertanyaanmu itu sungguh aneh, Pohang," ujar Datuk Juging Murai sambil tertawa. "Kau salah mengartikan maksudku, Murai," ujar Datuk Pohang. "Apa kamu mencium sesuatu yang berbeda dengan kita?" tanya Datuk Pohang lagi. "Iya, Datuk. Bau darahnya harum sekali," jawab ayahku yang membuat ibuku mengernyitkan keningnya. "Sudah kuduga. Kau pasti bisa merasakan itu," ucap Datuk Pohang tersenyum. "Oh, itu rupanya. Aku pun menciumnya," ujar Datuk Juging Murai. "Kau ini, Murai, kenapa kau tak mengajak kekasihmu itu masuk?" ujar Datuk Pohang. "Pohang, Pohang," ucap Datuk Murai menggelengkan kepalanya sembari berdiri dan berjalan keluar. "Ayo masuk. Kau ini tidak sopan. Mau bertamu malah duduk di luar," ujar Datuk Juging Murai melihat ke arah macan putih itu. "Tubuhku bau ikan dan kotor," ujar makhluk putih itu. Kau wangi dan bersih pun Pohang tak akan jatuh hati padamu nih," ujar Datuk Juging Murai sambil tertawa dan berbalik menuju gubuk itu. Saat Datuk Murai mulai menaiki tangga yang lumayan tinggi itu, saat tiba di tengah tangga,
Tiba-tiba angin kencang mendorong tubuhnya hingga jatuh tersungkur. Terdengar gelak tawa dari arah macan putih itu. "Dasar nenek tua, tidak tahu diuntung," ujar Datu Pohang peninggi. Sembari berubah menjadi buaya besar dan ingin menyerang macan putih itu. "Apa-apaan kalian ini?" tegur Datu Pohang dari atas gubuk. "Cepat naik," perintah Datu Pohang. Kedua makhluk itu pun kembali berubah menjadi manusia. Kali ini, Niwi merubah dirinya menjadi wanita muda yang sangat cantik, berbaju merah menyala. Datu Murai pun seakan tak mau kalah, ikut merubah dirinya menjadi pemuda tampan dengan tubuh yang kekar dan tinggi. Niwi dan Datu Murai saling melirik dan membuang muka. Setelah sampai di dalam gubuk, semua yang ada di gubuk itu tercengang melihat mereka berdua. Hanya Datu Pohang yang menggeleng-gelengkan kepalanya sembari berujar, "Bergayalah sesuai umur kalian. Kalian itu sama-sama dari golongan putih. Kalian tidak boleh saling bermusuhan," ujar Datu Pohang menasehati temannya itu. Mereka pun kembali berubah menjadi kakek dan nenek tua. "Cuk, aku tahu kaulah yang beristri Kamben Mana atau kuntilanak alas itu kan?" Ayahku melirik ke arah ibuku. "Sudah lama, Datuk. Sekarang saya sudah membuangnya," ucap ayahku. "Pantas saja dia sering berkeliaran di sekitar gubukku ini," ujar Datu Pohang. Awalnya aku ingin marah dan mengusirnya, tapi saat dia menceritakan semuanya, aku jadi kasihan, ujar Datu Pohang lagi. Ayahku menunduk. "Kenapa kau tega sekali terhadap makhluk itu, Cuk?" ujar Datu Pohang sembari menghela nafas panjang. Waktu itu, saya tidak berpikir panjang. Saya termakan perkataan teman saya yang mengatakan Kamben Mana itu sangat cantik. Memang benar dia sangat cantik. Tapi saya tidak sanggup dengan bau tubuhnya, walaupun dimandikan dengan air kembang. Yapi bau kencur itu tetap ada tuh. Lagi pula, saya tidak sanggup setiap hari harus menyediakan ayam hidup. Saya sudah mengajarinya cara memasak nasi dan sayur. Tapi, kalau saya tinggal bekerja, saat saya pulang, yang tersedia di dapur malah beras mentah, sayur mentah, bahkan burung mentah dan cacing yang dia sediakan untuk saya, ujar ayahku. Namanya juga makhluk alas. Lagi pula, makanan Kamben Mana itu yang kotor-kotor dan menjijikkan. Kalau Datu berburu rusa atau pelanduk, Datu sering menyisakan bagian dalam perut rusa atau pelanduk itu untuk makhluk itu. Kau tahu, setelah makhluk itu kau kembalikan ke hutan, keluarganya tidak mau menerima dia lagi. Maka dari itu, dia sering berkeliaran di daerah sini mencari makanan. Kuntilanak alas mempunyai keluarga. Mereka sering bepergian saat bulan purnama bersama-sama dengan keluarga mereka. Kalau kuntilanak jadi-jadian atau perempuan mati saat melahirkan, dia juga akan menjadi kuntilanak. Tapi mereka kuntilanak tunggal, tidak seperti kuntilanak alas yang berkelompok.
Dan pula, kuntilanak alas sangat takut dengan paku dan kayu sumpon. Panguluh pun akan muntah mencium bau kayu sumpon yang dibakar. Kalau penciuman manusia normal, kayu sumpon adalah kayu khas Kalimantan yang berbau sangat harum, apalagi bila dibakar. Dan kuntilanak alas jarang mengganggu manusia, apalagi jika kita sopan saat berada di wilayah mereka. Jangan teriak-teriak atau menantang. Intinya, kuntilanak alas tidak akan mengganggu jika tidak terganggu. Berbeda seperti kuntilanak jadi-jadian, mereka sangat suka mengganggu, terutama mengganggu kaum laki-laki. Ujar Datuk Pohang. Ya sudahlah, biarlah dia menjadi temanku di sini, ucap Datuk Pohang lagi. Suatu saat, ada sebuah peperangan besar yang akan terjadi pada suku kita dan suku dari daerah lain. Pertempuran itu akan memakan banyak korban. Dan Yang Mulia Pangkalima Kumbang akan ikut dalam peperangan itu. Dan kau pun harus mempersiapkan dirimu, Cuk. Karena kau pun akan terlibat dalam perang itu, ujar Datuk Pohang sembari menatap jauh keluar. Suasana gubuk menjadi hening. Saya masih tidak mengerti, ucap ayahku. Pada saatnya nanti kau akan mengerti, jawab Datuk Pohang sembari mengalihkan pandangannya ke arah Niwi. Apakah kalian, bangsa macan putih, masih berseteru dengan bangsa macan hitam? Tanya Datuk Pohang. Iya, mereka terlalu sombong dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki. Mereka tidak mau mendengarkan nasihat kami. Mereka lebih berpihak pada dukun-dukun yang ingin menguasai ilmu bangsa mereka, ujar Niwi. Kesombongan akan menghancurkan diri sendiri. Saat waktunya tiba, bangsa macan hitam pasti akan menyesal, ucap Datuk Pohang. Sudah berapa pangulu yang kau bunuh, Cuk? Tanya Datuk Pohang pada ayahku. Hanya 3. Yang terakhir, kemarin tuh, jawab ayahku. Kau jangan berbohong, Cuk. Pangulu dari dusun PS sudah 6 orang yang kau bunuh. Dan yang dari desamu sendiri berkisar 3 orang. Karena yang aku lihat, ada puluhan lebih makhluk mengikuti kalian. Setelah Datuk Pohang mengatakan itu, tiba-tiba ada suara seperti berlari dari di atas atap gedung gubuk. Dari tadi, mereka mengintip di atas. Mereka mendengarkan pembicaraan kita, ujar Datuk Pohang tersenyum. Lalu, sekarang, apa mereka sudah pergi tuh? Tanya ayahku. Belum, mereka masih berada di seberang sungai itu, ujar Datuk Pohang sembari mengambil sumpit dan meniup sumpit beracun itu ke seberang sungai. Tiba-tiba, pohon-pohon di seberang bergoyang-goyang. Mereka sudah pergi, ujar Datuk Pohang. Kenapa kau bisa berurusan dengan makhluk itu, Cuk? Tanya Datuk Pohang. Pada saat ayah angkat saya meninggal, kuburan ayah saya dibongkar. Kain kafan ayah angkat saya dirobek. Dulu, sewaktu ayah angkat saya meninggal, baru 1 hari setelah ayah angkat saya dikuburkan, ada beberapa orang datang menemui kami. Saat mereka lewat kuburan, mereka melihat
bahwa kuburan ayah angkat saya sudah terbongkar. Dan yang lebih parahnya lagi, mayat ayah angkat saya itu sudah tergeletak di atas tanah dengan keadaan mengerikan. Tidak ada sedikit pun kain kafan yang tersisa di tubuhnya. Kedua belah bola matanya hilang dan perut yang sudah berlubang. Pada saat itu saya bersumpah akan membunuh Panguluh yang saya temui. Makhluk itu memang jahat. Aku ingat, dulu saat anakku sakit, makhluk itulah yang mengganggunya. Dan saat anakku meninggal, air bekas pemandian jenazah anakku diminum habis oleh makhluk iblis itu. Ujar Ratu Pohang geram. Sampai sekarang, saya masih tidak tahu maksud dan arti sebenarnya dari kelakuan Panguluh itu, ujar ayahku. Menurut cerita orang tua dulu, awalnya Panguluh itu adalah keluarga yang sangat miskin. Sering dihina, bahkan anak-anaknya saja semua mati. Ada yang mati kelaparan, dan dendamlah yang membuat mereka lebih memilih bersekutu dengan iblis. Walaupun persyaratannya memakan organ dalam orang mati. Mereka mendapatkan ilmu itu balampah atau bertapa. Dan pada malam yang sudah ditentukan, iblis yang menyerupai manusia datang dan memberikan ilmu terkutuk itu untuk mereka. Yang seiring berjalannya waktu, orang-orang mencoba melawan makhluk itu dengan berbagai cara. Hingga pada saat makhluk itu ingin mengganggu orang melahirkan, dia tidak bisa masuk karena ada pagar bambu runcing terpasang di depan rumah orang itu. Dan warga desa akhirnya tahu bahwa makhluk itu takut dengan bambu yang ujung-ujungnya sudah ditebas. Namun, cara menebasnya pun tidak sembarangan. Bambu bagian atas, tebasannya harus dari bawah ke atas. Dan yang bagian bawah harus dari atas ke bawah. Dan hanya boleh dengan satu tebasan saja. Menurut cerita tetua zaman dulu, kalau kita berhasil mencongkel mata Panguluh, main judi apapun kita akan menang. Selama kita masih mengantongi mata Panguluh itu. Cara mencongkelnya pun tidak boleh salah. Bambu yang bagian bawah dan atas tidak boleh tertukar. Jika tertukar, maka kita yang akan buta. Menanam atau mengubur uri bayi pun tidak boleh sembarangan. Di atasnya harus ditancapi dengan bambu runcing. Namun, Panguluh itu tidak akan bisa menemukan mayat kalau yang meninggal itu di dekat rumahnya sendiri. Mereka akan mengiringi jihi atau tiang rumah mereka sendiri. Dan tidak akan pernah sampai ke rumah si mati. Karena memang mereka tidak bisa menemukan jalan untuk ke rumah si mati. Dan ketika orang meninggal yang sangat jauh, bahkan berjam-jam dari desa mereka, mereka akan sangat mudah menemukannya. Yang jauh terasa dekat, dan yang dekat terasa jauh, ujar Ratu Pohang. Ibumu itu sudah terkena sihir dari si Panguluh yang menyerang ibumu tempo hari, ujar Ratu Pohang. Cara menghilangkan sihir itu bagaimana tuh? Tanya ayahku. Ibumu itu sudah menjadi Panguluh, ucap Ratu Pohang yang membuat ibuku merinding. Tapi tidak apa-apa, masih bisa dibuang, ujar Ratu Pohang lagi. Nah, minumkan pada ibumu. Bila dia memuntahkan daging, berarti sihir itu hilang,
ujar Datu Pohang sembari berdiri mengambil gayung dan menyerahkannya pada ayahku. Beberapa saat kemudian, setelah separuh air itu diminumkan pada Nining Inang, Nining Inang langsung terbatuk-batuk dan muntah. Muntahannya sangat aneh, bahkan lebih menjijikkan dari muntahan orang normal. Ada segumpal rambut dan kain putih yang diduga adalah kain kafan, serta ada daging yang bergerak-gerak sebesar jari kelingking. Pantangan untuk orang di desaku. Tidak boleh makan di waktu senja hari, dan tidak boleh makan di watun atau depan pintu. Karena cara Pangulu memperbanyak bangsanya adalah dengan cara melempar daging kecil ke dalam piring kita. Pengalaman pribadiku, aku pernah makan di depan pintu saat senja hari atau yang kami sebut dengan sarak saru. Teman-temanku sedang asik bermain bola yang terbuat dari plastik. Aku yang disuruh pulang lebih awal pun makan sambil melihat teman-temanku. Untungnya, pada saat suapan terakhir, aku melihat ke piring untuk mengumpulkan nasi yang ada di pinggir piringku. Namun ada sesuatu di balik gumpalan nasiku. Ada sesuatu berwarna merah. Aku tidak berani mengambilnya, lantas membawanya masuk dan memperlihatkan pada ayahku. Ayahku membakar benda merah itu. Kata ayahku, itu adalah daging yang dilempar oleh Pangulu, agar yang memakan daging itu berubah menjadi seperti mereka. Naudzubillah. Ibumu sudah pernah mangulu atau memakan mayat? Ucap Datu Pohang. Kalian terlambat membawanya kemari, ujar Datu Pohang lagi dengan raut wajah sedih. Sekarang kalian boleh pulang, ujar Datu Pohang. Kemarilah lagi kapan-kapan, ujarnya lagi. Kalau begitu, saya pamit Datuk, ucap ayahku. Bawalah ini, ujar Datu Pohang memberikan beberapa kayu kecil yang mengeluarkan aroma wangi. Ini sompun hitam, sangat langka. Bila kalian merasakan ada hal yang aneh, bakarlah sedikit kayu ini. Mereka akan takut pada kayu ini. Baik tuh, kami permisi, pamit ayahku. Ayah dan ibuku bergantian bersalaman dengan Datu Pohang. Beberapa hari setelah Nining Inang memuntahkan daging itu, beliau meninggal dunia. Setelah Nining Inang meninggal, ayah membawa ibuku pindah ke Kalimantan Selatan. Karena ayahku tidak ingin berurusan dengan makhluk itu. Namun baru 2 tahun ayahku memutuskan kembali ke Kalimantan Tengah lagi. Karena kerjaannya susah, akhirnya mereka kembali ke Kalteng. Namun ayahku tidak pernah menanggapi gangguan Pangulu itu lagi. Dan saat umurku berusia 1 tahunan, perang di Sampit antara suku Dayak dan suku Madura pecah. Ayah mengantar kami bertiga menginap di Bontang. Namun, sebelum ayahku pergi ke Sampit ikut rombongan suku Dayak, ayahku dimandikan oleh Datu Pohang. Setelah selesai dimandikan, ayahku diasapi dengan mandau itu. Kodam mandau emas itu diikat dengan ayahku, sehingga yang mampu membunuh ayahku adalah mandaunya sendiri. Setelah ritual pengasapan selesai, Datu Pohang mengambil parang biasa, dan tubuh ayahku ditebas berkali-kali dengan parang itu, tapi tidak terluka sedikit pun.
Datu Pohang memberikan parang itu kepada Datu Murai, dan Datu Murai meludahi ujung parang itu, lalu melangkahinya sebanyak 3 kali dan menebaskan ke punggung ayahku. Ayahku terluka, namun hanya beberapa saat saja luka itu merapat dengan sendirinya. Cucuku, ambillah mustika buaya ini dan simpanlah. Letakkan diikat kepalamu, ujar Datu Cuking Murai. Yansah, ambillah minyak sambung nyawa atau minyak bintang. Bila kau terluka, oleskan saja minyak ini, tapi jangan diminum. Kalau kau minumnya, jasadmu kelak tak akan diterima bumi, ujar Niwi. Terima kasih kalian, sudah sangat baik padaku. Besok aku akan pergi. Tolong, jaga istri dan anak-anakku ya. Dan kalau aku tidak pulang, antarkan saja istri dan anak-anakku ke Kalimantan Selatan, ke rumah mertuaku, ujar ayahku. Kakakku yang memang pada saat itu sudah sangat besar menangis memeluk ayahku. Abah janji pulang ke sini ya, Bah. Abah pasti pulang kan, Bah? Ujar kakak-kakakku. Sementara aku yang masih bayi tidak mengerti apa-apa. Keesokan harinya, ayahku berangkat ke muara sungai, tempat yang dijanjikan untuk berkumpul. Dengan diantar oleh buaya jelmaan Datu Cuking Murai, dan di pinggir sungai macan putih juga mengikuti. Sesampainya di muara sungai, belum ada yang datang berkumpul, karena memang hari masih sangat pagi. Yansah, kami akan melihat kau dari sana sampai kau berangkat. Jaga dirimu baik-baik. Aku tak akan pernah melupakan kebaikanmu pada aku dulu, sahabatku, ucap macan putih itu. Yansah, dan perlu kamu tahu bahwa darah suku Madura berbeda dengan bau darah suku kita. Jika di tengah peperangan kau mencium bau darah yang harum, itu adalah suku Banjar. Ingat, jangan salah mengambil tindakan. Kau akan mengerti saat kau tiba di sana, ujar buaya itu. Ayahku juga bercerita tentang suasana di Sampit saat itu. Darah dan mayat di mana-mana. Hingga datangnya Pangkalima Kumbang. Mandau yang dimiliki Pangkalima Kumbang mampu bergerak sendiri dan mampu membedakan mana yang lawan dan mana yang kawan. Kata ayahku, mandau itu melayang tepat ke arah ayahku, namun akhirnya berbelok menebas orang lain. Menurut cerita, usai peperangan, Pangkalima Kumbang kembali bertapa hingga tiba waktunya akan pecah perangan lagi, dan dia akan kembali muncul, membela suku Dayak. Selesai. Nantikan cerita-cerita lainnya hanya di Dongeng Seram.